Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dulur-dulur seiman, hal keenam yang termasuk dalam perbuatan sihir adalah menggunakan sarana bantuan berupa obat-obatan, yakni dalam berbagai macam makanan dan minyak-minyakan. Abu Abdullah Ar-Razi mengatakan, perlu diketahui bahwa sesungguhnya tiada jalan untuk mengingkari bahan-bahan yang khusus mengingat pengaruh magnis terhadap yang dapat disaksikan. Termasuk dalam kategori ini adalah apa yang banyak dilakukan orang-orang yang menamakan dirinya fakir. Dia menipu kalangan awam dari manusia dengan memakai sarana bahan-bahan khusus, lalu mengaku bahwa hal ini terjadi karena akibat pengaruh dari seringnya dia bergaul dengan api dan memegang ular, beracun, serta lain-lain sebagainya, yang termasuk juga ke dalam bagian ini. 7. Hal yang termasuk ke dalam bagian sihir adalah mempengaruhi hati orang lain. Misalnya seorang penyihir mengakui bahwa dirinya mengetahui Ismul A'zam, bahwa jin taat serta tunduk kepadanya dalam berbagai hal. Bila propagandanya ini secara kebetulan didengar oleh orang-orang yang lemah akalnya dan tidak dewasa, niscaya ia menduga bahwa si penyihir itu benar, lalu hatinya tergantung kepadanya, dan terjadilah di dalam hatinya suatu perasaan takut dan khawatir, segan terhadap si penyihir tersebut. Bila telah terjadi rasa takut dalam hatinya, lemahlah kekuatan indranya, maka pada saat itu si penyihir dapat menguasainya dan dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya. Menurut kami, jenis ini dapatlah dikatakan seperti semacam hipnotis. Sesungguhnya jenis ini hanya dapat mengenai kalangan orang-orang yang lemah akalnya. Di dalam ilmu firasah terdapat pengetahuan yang menuntun untuk mengetahui orang yang berakal kuat dan orang yang berakal lemah. Bila orang yang bersangkutan berakal cerdas dan menguasai ilmu firasah, maka dia akan mengetahui siapa di antara mereka yang taat kepadanya dan siapa pula yang tidak mau tunduk kepadanya. Hal-hal yang termasuk ke dalam sihir bagian ke-8 adalah kategori sihir ialah melakukan namimah atau adu domba dengan menggunakan cara yang mudah, lagi lembut, dan tidak kelihatan. Jenis ini telah terkenal di kalangan orang banyak. Menurut kami, namimah itu terbagi menjadi 2 bagian. Ada kalanya untuk tujuan mengadu domba di antara orang-orang lain dan memecah belah hati kaum mukmin. Jenis ini jelas haram menurut kesepakatan semuanya. Jika namimah atau adu domba yang dilakukan untuk tujuan mendamaikan masalah di antara orang-orang lain dan untuk menyatukan serta merukunkan suara kaum muslim, maka hal tersebut terdapat dalam hadis sebagai berikut. Artinya, bukanlah pendusta orang yang melakukan namimah untuk kebaikan dan atau untuk tujuan untuk menghina dan memecah belah di antara persatuan orang-orang kafir, maka hal ini merupakan perkara yang dianjurkan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis berikut, yaitu perang itu adalah tipu muslihat. Dulur-dulur seiman, juga seperti apa yang dilakukan oleh Nuaim ibnu Mas'ud ketika ia memecah belah kesatuan golongan-golongan yang bersekutu dengan Bani Huraizah.
Nuaim datang kepada salah satu pihak dari kedua golongan itu, lalu ia menceritakan kepada mereka apa yang dikatakan oleh golongan lainnya tentang diri mereka. Kemudian ia menyampaikan kepada golongan lainnya kata-kata yang lain dari golongan yang pertama. Lalu ia adu domba di antara kedua golongan tersebut, sehingga mereka saling curiga-mencurigai dan pecahlah persatuan mereka. Sesungguhnya orang yang dapat melakukan hal seperti itu hanyalah orang-orang yang mempunyai kecerdasan dan pandangan yang tajam. Akhirnya hanya Allah lah kami memohon pertolongan. Selanjutnya Ar-Razi berkata, demikianlah pembagian sihir dan penjelasan serta tingkatannya secara global. Dan menurut kami sesungguhnya telah dimasukkan ke dalam kategori sihir banyak hal yang telah disebut di atas. Tiada lain karena hal-hal tersebut sulit untuk diketahui penyebabnya dan sangat halus. Mengingat definisi sihir menurut istilah bahasa artinya sesuatu yang lembut dan samar penyebabnya. Untuk itu di dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya sesungguhnya di antara ilmu bayan itu benar-benar mengandung pengaruh sihir. Dulur-dulur seiman, dinamakan sahur karena hal itu adalah penghujung malam hari di saat cuaca masih gelap tidak kelihatan. Sahar berarti ri'ah atau paru-paru yang merupakan pusat pernapasan. Dinamakan demikian karena tempatnya tersembunyi dan jaringannya lembut menyebar ke seluruh badan dan semua saraf seperti yang dikatakan oleh Abu Jahal kepada Utbah dalam perang Badar. Yakni paru-paru mengembang karena dicekam oleh rasa takut yang sangat. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, Nabi SAW wafat di antara dada sebelah kananku dan pangkal tenggorokanku. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 116 yang artinya mereka menyulap mata orang-orang. Maksudnya di sini adalah mereka menyembunyikan apa yang mereka lakukan dari mata orang-orang banyak. Abu Abdullah Al-Qurtubi mengatakan, menurut kalangan kami sihir itu merupakan perkara yang nyata. Ia mempunyai kenyataan karena Allah menciptakan untuknya apa yang dikehendaki oleh si penyihir. Misalnya istidraj dan sebagainya. Lain halnya dengan pendapat golongan Mu'tazilah dan Abu Ishaq Al-Isfirayini dari kalangan mazhab Syafi'i. Mereka mengatakan bahwa sesungguhnya sihir itu adalah pengelabuan dan ilusi semata. Al-Qurtubi mengatakan termasuk ke dalam kategori sihir ialah sesuatu yang dilakukan dengan tangan yang cepat. Misalnya seperti permainan sulap. Jadi menurut Al-Qurtubi sulap itu termasuk dalam kategori sihir. Ibnu Faris mengatakan bahwa pendapat ini bukan diutarakan oleh penduduk orang kampung. Al-Qurtubi mengatakan termasuk ke dalam sihir adalah bacaan yang dihafal dan melakukan ru'yah dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya sihir itu merupakan perjanjian dengan syaitan-syaitan. Maka kejadiannya akan menimbulkan berbagai macam penyakit dan kerusakan serta lain-lain yang berbahaya. Al-Qurtubi mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di antara ilmu bayan atau pramasastra itu benar-benar mengandung sihir, artinya pengaruh. Kalimat ini dapat diinterpretasikan sebagai pujian menurut apa yang dikatakan oleh segolongan ulama. Dapat pula diinterpretasikan sebagai celaan terhadap ilmu balaghah. Selanjutnya Al-Qurtubi memberikan komentarnya.
bahwa pendapat yang terakhir inilah yang lebih sahih. Mengingat dapat saja balaghah dijadikan sebagai sarana untuk membenarkan hal-hal yang batil, sehingga pendengarnya terpesona oleh kata-katanya dan menduganya berada di pihak yang benar. Seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW yang bersabda, artinya barangkali sebagian dari kalangan kalian lebih pandai dalam mengutarakan alasannya daripada sebagian yang lain. Karena itu, lalu aku memutuskan peradilan untuk kemenangannya. Hingga akhir hadis. Dulur-dulur seiman, Al-Wazir Abul Muzaffar, yaitu Yahya ibnu Muhammad ibnu Hubairah, dalam kitabnya berjudul Al-Ishraf ada Mazahibil Ashraf, mengetengahkan sebuah bab yang membahas masalah sihir, yang mengatakan bahwa mereka telah sepakat bahwa sihir itu mempunyai kenyataan, kecuali Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah berpendapat bahwa sihir itu tidak ada kenyataannya. Para ulama berselisih pendapat mengenai orang yang belajar sihir dan menggunakannya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad mengatakan bahwa pelakunya, maksudnya pelaku sihir, itu menjadi kafir. Dari kalangan murid-murid Imam Abu Hanifah, ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya bila seseorang belajar ilmu sihir hanya untuk mempertahankan diri atau untuk menghindarinya, hukumnya tidak kafir. Barang siapa yang mempelajarinya dengan keyakinan bahwa sihir diperbolehkan atau sihir bermanfaat bagi dirinya, maka ia kafir. Demikian pula orang yang meyakini bahwa syaitan dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya, maka dia kafir. Dulur-dulur seiman, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, bila seseorang belajar ilmu sihir dan telah menguasainya, maka kami akan katakan kepadanya terlebih dahulu, peragakanlah sihirmu itu kepada kami. Jika ia memperagakan jenis sihir yang memastikannya kafir, misalnya dia berkeyakinan seperti apa yang diyakini oleh penduduk Babil, yakni mendekatkan diri kepada 7 bintang, dan bahwa ketujuh bintang tersebut dapat memberikan apa yang dimintakan kepadanya, maka dia kafir. Bila sihir yang diperagakannya itu tidak menyebabkan dia kafir, maka ia tidak kafir. Tetapi jika dia meyakini bahwa belajar sihir itu boleh, maka hukumnya kafir. Dulur-dulur seiman, Ibnu Hubairah mempertanyakan, apakah seseorang penyihir dibunuh hanya semata-mata karena ia memperlihatkan sihirnya atau menggunakannya? Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad adalah dibunuh. Dan menurut Imam Syafi'i serta Imam Abu Hanifah tidak, maksudnya tidak perlu dibunuh. Tetapi jika sihirnya itu telah membunuh seorang manusia, maka ia dibunuh. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Dulur-dulur seiman, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa si penyihir itu tidak dibunuh kecuali jika ia melakukan perbuatannya itu, maksudnya membunuh orang lain dengan ilmu sihirnya secara berulang-ulang, atau dia mengakui sendiri bahwa dia telah melakukannya terhadap seseorang tertentu. Bila ilmu sihir seseorang digunakan untuk membunuh, maka ia dihukum mati sebagai hukuman hadnya. Menurut pendapat mereka, maksudnya para imam-imam tersebut, kecuali Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat bahwa bila keadaannya memang demikian, maka ia dihukum mati sebagai kisos.
Dulur-dulur seiman, Ibnu Hubairah mempertanyakan, apakah dapat diterima taubat seorang tukang sihir bila ia bertaubat darinya? Maka Imam Malik dan Imam Abu Hanifah serta Imam Ahmad, menurut pendapat yang terkenal di kalangan mereka, mereka mengatakan bahwa taubatnya tidak diterima. Akan tetapi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menurut riwayat yang lain mengatakan bahwa taubatnya dapat diterima. Dulur-dulur seiman, tukang sihir dari kalangan ahli kitab menurut Imam Abu Hanifah itu dihukum mati. Sebagaimana tukang sihir muslim, maka tukang sihir muslim pun dihukum mati. Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i mengatakan tidak dihukum mati karena menimbang kisah Labid Ibnul A'sam, mereka bersih pendapat mengenai wanita muslimah tukang sihir. Menurut Imam Abu Hanifah, ia tidak dibunuh, melainkan hanya dihukum penjara. Sedangkan menurut ketiga imam lainnya, hukumannya sama dengan hukuman seorang laki-laki penyihir. Dulur-dulur seiman, Abu Bakar Al-Khalal mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Al-Marwazi bahwa Umar ibnu Harun pernah membaca atau belajar dari Abu Abdullah, yakni Imam Ahmad ibnu Hambal, bahwa telah menceritakan kepada kami Yunus dari Az-Zuhri yang mengatakan penyihir dari kalangan kaum muslim dihukum mati, sedangkan penyihir dari kalangan kaum musyrik tidak dihukum mati. Karena Nabi SAW pernah disihir oleh seorang wanita Yahudi, ternyata beliau tidak membunuhnya. Dulur-dulur seiman, Imam Qurtubi menukil dari Imam Malik rahimahullah yang mengatakan bahwa tukang sihir dari kalangan kafir zimmi itu dihukum mati jika sihirnya itu ia gunakan untuk membunuh. Ibnu Huwais Mandad meriwayatkan dua buah riwayat dari Imam Malik sehubungan dengan kafir zimmi bila mempraktikkan ilmu sihir. Salah satunya mengatakan bahwa ia diminta bertaubat terlebih dahulu. Jika ia masuk Islam, maka tidak dihukum. Tetapi jika tidak mau masuk Islam, maka ia dihukum mati. Pendapat dua mengatakan bahwa dia tetap dihukum mati sekalipun masuk Islam. Dulur-dulur seiman, seorang penyihir itu bila ilmu sihirnya mengandung kekufuran, maka ia dihukumi kafir menurut keempat imam dan imam-imam lainnya. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah yang artinya, sedangkan keduanya tidaklah mengajarkan sesuatu kepada seseorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Dulur-dulur seiman, tetapi dalam hal ini Imam Malik mengatakan, jika kekufuran tampak pada dirinya, maka taubatnya tidak diterima. Karena kedudukannya sama dengan kafir zindik. Jika dia bertobat sebelum menampakkan kekufurannya, lalu ia datang kepada kami seraya bertaubat, maka kami menerimanya. Jika sihirnya itu ia gunakan untuk membunuh orang, maka ia harus dihukum mati atau dibunuh.
Dulur-dulur seiman, Imam Syafi'i mengatakan, kalau si penyihir mengatakan, aku tidak sengaja membunuhnya, maka ia dihukumi sebagai orang yang keliru dan diharuskan membayar diat. Ada suatu pertanyaan, apakah penyihir boleh diminta untuk melepaskan atau mengobati sihirnya? Sa'id Ibnul Musayyab radhiyallahu anhu memperbolehkannya menurut apa yang dinukil oleh Imam Bukhari. Amir Asy-Sya'bi mengatakan tidak mengapa menggunakan nusrah atau pengobatan dengan memakai jampi. Akan tetapi Al-Hasan Al-Basri memakruhkannya. Dulur-dulur seiman, di dalam hadis sahih dari Siti Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa ia pernah berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak berobat dengan cara nusrah?" Maka Nabi SAW menjawab, "Adapun Allah, sesungguhnya Dia telah menyembuhkan diriku, dan aku merasa khawatir bila memakai nusrah. Nanti aku membuka pintu kejahatan kepada manusia." Dulur-dulur seiman, Al-Qurtubi meriwayatkan dari Wahab yang mengatakan hendaknya diambil 7 helai daun sider, terus ditumbuk di antara 2 buah batu, lalu diperas dengan memakai air, seraya dibacakan ayatul kursi padanya. Kemudian airnya diminumkan kepada orang yang terkena sihir sebanyak 3 tegukan. Sedangkan sisanya dimandikan untuknya. Sesungguhnya cara ini dapat melenyapkan sihir yang mengenainya. Dan cara ini amat baik buat lelaki yang mengobati istrinya. Menurut pendapat kami, pengobatan yang paling bermanfaat untuk melenyapkan pengaruh sihir adalah membacakan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya untuk menghilangkan hal tersebut, yaitu membaca surat Mu'awwizatain. Surat itu adalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Di dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya tiadalah suatu ta'awuz pun yang digunakan oleh seseorang itu sebanding dengan keduanya. Maksudnya kedua daripada ayat Mu'awwizatain, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Demikian pula dengan membaca ayatul kursi, karena sesungguhnya ayat kursi itu dapat digunakan untuk mengusir syaitan. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.